Nah, kita hari ini akan belajar ya tentang komplikasi yang bersifat akut dari para penderita sakit gula. Yang pertama itu kita akan melihat pada suatu kondisi hiperglikemia ya, atau kadar gula yang tinggi. Kita ketahui bahwa pada penderita DM tipe 1 atau tipe 2, maka kita harus tetap memeriksa kondisi klinis daripada pasien, termasuk kondisi mentalnya dan juga keadaan cairannya atau hidrasi pada pasien. Bergantung pada pasien dan berapa berat dan berapa cepat timbulnya hiperglikemia, maka biasanya individu-individu itu akan memerlukan terapi yang lebih intens dan lebih cepat untuk menurunkan tekanan, untuk menurunkan kadar gula darah. Meskipun demikian, banyak pasien yang dengan diabetes yang tidak baik terkontrol dan hiperglikemia itu kita temukan gejalanya hanya sedikit saja ya, jadi dia sering tidak mengeluh. Maka seorang dokter itu harus memeriksa ya, bagaimana kondisi pasiennya, apakah stabil atau dia sedang mengalami suatu diabetic ketoacidosis atau kondisi hyperglycemic hyperosmolar state. Jadi DKA dan HAS ini adalah dua kondisi di mana terjadi peningkatan kadar gula darah yang tinggi. Secara ringkasnya kita lihat bahwa untuk keton itu adalah satu indikator terjadinya diabetic ketoacidosis atau DKA. Itu harus diukur pada individu dengan DM tipe 1 bila ditemukan kadar gula darahnya lebih dari 250, atau bila sedang mengalami penyakit yang berat, atau bila mengalami gejala seperti mual, muntah ataupun nyeri pada perut. Pengukuran dari darah dari kadar beta hidroksibutirat itu sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan pengukuran pada urin dengan pemeriksaan berdasarkan nitroprusid yang hanya mengukur asetoasetat dan aseton. DKA dan HS ini bersifat akut ya, dan merupakan kelainan yang berat yang langsung berhubungan dengan penyakit diabetes. DKA dulu disebut sebagai tanda khas pada DM tipe 1, tetapi juga terjadi pada individu dengan DM tipe 2 yang kadang-kadang diberi pengobatan dengan obat penurun kadar gula darah yang oral, biasanya pada pasien-pasien yang obesitas ataupun keturunan Hispanik atau African American ya. Jadi bisa juga DKA itu terjadi pada DM tipe 2 yang hanya menerima pengobatan dengan obat gula secara oral. HS ini terutama ya, itu dia akan ditemukan pada pasien-pasien dengan DM tipe 2. Kedua kelainan tersebut di atas ini berhubungan dengan defisiensi insulin yang bersifat absolut maupun yang bersifat relatif. Jadi kekurangan kadar insulin ya, apakah dia absolut atau dia relatif, dan juga berhubungan dengan volume yang berkurang, cairannya berkurang atau mengalami dehidrasi yang dapat disertai dengan kelainan pada asam basanya. DK dan HS itu merupakan lanjutan dari kondisi hiperglikemia ya. Jadi ketika seseorang mengalami hiperglikemia memang tidak akan langsung jatuh pada DK atau HS, tapi dia akan bisa berlanjut mengalami suatu DKA ataupun HS dengan atau tanpa ketosis. Persamaannya nanti kita lihat antara DK dan HS itu ada dalam tabel 3976 ya. Jadi ini bahan kuliah kita diambil dari Harrison edisi yang terakhir, edisi 20. Kedua kelainan ini berhubungan dengan komplikasi yang serius jika tidak segera didiagnosa dan tidak segera dengan hati-hati diberikan pengobatan. Nah ini tabelnya, ini DKA-nya ya, ini DKA dan ini HHS-nya. Jadi ada dua kondisi hiperglikemia.
yang akut ya. Dilihat dari kadar glukosanya pada DKA bisa mulai dari 250 sampai 600, sedangkan kalau HS dia harus antara 600 sampai dengan 1200. Lalu perbedaan dari kadar natriumnya, kalau pada DKA dia bisa dari 125 sampai 135, sedangkan pada HS biasanya dia akan lebih tinggi, 135 sampai dengan 145. Kemudian untuk kalium biasanya normal sampai dengan meningkat. Pada HS juga dia biasanya normal. Magnesium, klorida, fosfat itu bisa normal. Pada kreatininnya biasanya kreatinin akan jauh lebih meningkat walaupun tidak terlalu tinggi, itu pada HS. Karena apa? Karena pasien mengalami dehidrasi ya, jadi prerenal dia. Kemudian osmolalitasnya perbedaannya di sini yaitu pada HS terjadi peningkatan osmolalitas. Jadi karena kadar airnya berkurang, maka kadar natriumnya akan menjadi lebih pekat dan itu akan menyebabkan osmolalitasnya akan meningkat. Lalu perbedaan yang berikutnya adalah dalam hal adanya keton di dalam plasma. Itu akan bisa sangat banyak dijumpai pada DKA dan hanya sedikit atau tidak ada pada HS. Kemudian dari kadar bikarbonat itu akan mengalami penurunan pada DKA, sedangkan pada HS itu hanya bisa normal atau sedikit saja menurun. Maka karena bikarbonatnya tadi habis pada DKA, maka kita jumpai pH-nya akan menjadi dalam rentang yang asam atau asidosis. Dan kebalikannya adalah dengan HS, itu rentangnya adalah di atas tidak mengalami asidosis. Kemudian untuk tekanan CO2, tentunya tekanan CO2 akan menurun karena kompensasi terhadap pH yang turun dan terhadap penurunan dari kadar bikarbonat, maka sistem pernapasan akan membuang CO2 lebih banyak. Sedangkan pada HS CO2-nya akan ditemukan dengan normal. Untuk anion gap-nya yaitu ini rumusnya, kadar natrium dikurangi dengan kadar klor ditambah dengan HCO3, maka anion gap itu akan meningkat pada DKA, sedangkan pada HS itu anion gap-nya akan normal atau tidak meningkat. Kenapa ini meningkat? Karena tadi kita lihat HCO3-nya, serum bikarbonatnya ini mengalami penurunan. Nah, manifestasi dari yang pertama kita lihat dulu untuk diabetik ketoasidosis ya, atau tadi disebut dengan DKA. Manifestasinya, gejalanya itu bisa mual muntah, rasa haus, buang air kecil banyak, kemudian ada sakit di perut, kemudian sesak nafas ya. Sesak nafas biasa karena kondisi asidosis. Dan biasanya dia disertai dengan kejadian yang akan memicu terjadinya DKA. Apakah yang pertama, pemberian insulinnya tidak cukup ya, jadi dosisnya dikurangi sendiri oleh pasien, atau ada infeksi, bisa pneumonia, urinary tract infection, gastroenteritis maupun sepsis. Bisa karena infark ya, apakah di cerebral, di koronernya, atau di mesenterik, di ususnya, ataupun di periferal. Bisa karena obat-obatan, contohnya kokain. Bisa juga pada kehamilan ya. Dan dari pemeriksaan fisiknya bisa dijumpai pada DKA itu biasanya dia akan takikardi, kemudian pasien dengan dehidrasi atau hipotensi, kemudian pernapasannya akan bersifat kusmaul ya, cepat dan dalam karena tadi terjadi penurunan jumlah bikarbonat sehingga darahnya mengalami asidosis, maka akan dikompensasi melalui pernapasan, timbullah kusmaul. Kemudian bisa dengan sakit pada perut, mirip dengan pankreatitis nyerinya, ataupun mirip dengan luka bekas daripada operasi. Pasien bisa mengalami letargi, penurunan kesadaran, kemudian obtundasi, jadi tidak bisa melakukan aktivitas apapun, bisa mengalami edema pada otaknya, dan kemungkinan besar itu akan bisa mengalami koma. Nah, dari gambaran klinis diabetik ketoasidosis tadi, bahwa biasanya gejalanya akan berkembang semakin berat di dalam waktu 24 jam ya. DKA mungkin menjadi gejala awal yang akan bisa menuntun kita pada diagnosa DM tipe 1. Jadi mana tahu pasiennya belum pernah terdiagnosa sebelumnya. Tapi lebih sering lagi itu terjadi pada individu dengan diabetes yang sudah terdiagnosa.
mual dan muntah itu sering sangat jelas ya pada pasien, dan kalau kita jumpai pada pasien-pasien dengan sakit gula, maka kita harus cepat-cepat melakukan evaluasi apakah pasien sakit gula itu sedang mengalami DKA. Nyeri abdomen bisa sangat berat dan bisa menyerupai pankreatitis akut maupun terjadi ruptur pada viskus atau pada organ berongga di dalam abdomen. Hiperglikemi itu akan menyebabkan terjadinya glukosuria, jadi ada gula yang sangat banyak di dalam urin. Kemudian pasien akan mengalami penurunan volume intravaskular dan akhirnya dia akan mengalami kompensasi berupa takikardia ya, karena nanti dia akan mengalami hipotensi. Hipotensi dapat terjadi oleh karena kehilangan cairan, volume depletion, dengan kombinasi juga terjadi vasodilatasi pada perifernya ya. Pernapasan kusmaul dan nafas yang berbau seperti buah pada nafasnya itu disebabkan oleh adanya asidosis metabolik dan peningkatan aseton ya. Ini merupakan tanda yang klasik dari kelainan DKA. Letargi, penurunan kesadaran, kemudian bisa terjadi depresi pada sistem saraf pusat. Ini bisa berkembang sampai terjadi koma ya. Dan dengan DKA yang berat juga harus kita periksa ya, evaluasi apakah ada penyebab lain dari gangguan penurunan kesadarannya, apakah karena infeksi atau karena hipoksemia, kurangnya kadar oksigen ya. Jadi ketika kita jumpai pada pasien DKA yang berat dan dengan koma, kita nggak boleh hanya berpikir bahwa itu disebabkan oleh DKA-nya, harus kita cari juga kemungkinan penyebab yang lainnya ya. Edema pada otak atau cerebral itu merupakan komplikasi yang sangat serius dari DKA. Ini paling sering dijumpai pada anak-anak. Tanda-tanda infeksi yang dapat mempresipitasi atau memicu terjadi DKA itu harus dicari mulai dari pemeriksaan fisik, berdasarkan pemeriksaan fisik, bahkan ketika kita tidak menjumpai tanda-tanda demam pada pasien. Iskemia pada jaringan bisa terjadi pada jantung maupun pada otak, itu juga bisa menjadi faktor yang memicu. Gangguan daripada pemberian insulin ya bisa disebabkan oleh gangguan makan, kemudian gangguan kejiwaan ataupun terjadinya kondisi psikososial yang tidak stabil. Itu seringkali bisa menjadi faktor yang memicu DKA ya. Jadi kadar insulinnya mengalami gangguan. Yang tadinya dia sudah memakai insulin secara teratur, tetapi kemudian ketika seorang mengalami gangguan makan, gangguan mental, dan juga pada kondisi psikososialnya, itu bisa membuat pemberian insulinnya menjadi tidak adekuat, dan ini akan menjadi pemicu terjadinya diabetik ketoasidosis. Secara patofisiologinya, jadi DKA itu adalah disebabkan oleh adanya defisiensi insulin yang apakah relatif ataupun absolut, tetapi harus disertai ya, harus dikombinasi dengan adanya peningkatan hormon counter regulatory yang berlebihan. Jadi lawan daripada insulin itu harus berlebihan, yaitu si glukagonnya, katekolamin, kortisol maupun growth hormonnya itu harus mengalami kelebihan, baru dia dapat mengalami suatu diabetik ketoasidosis. Adanya defisiensi insulin maupun kelebihan glukagon adalah hal yang harus ya, sehingga DKA itu dapat terjadi. Penurunan rasio daripada insulin terhadap glukagon, jadi insulinnya turun, glukagonnya naik, itu akan menyebabkan peningkatan yang pertama gluconeogenesis, yang kedua glikogenolisis, dan yang ketiga akan terbentuk badan keton di liver ya, dan juga akan terjadi peningkatan penghantaran substrat dari lemak dan otot berupa asam lemak bebas dan juga asam amino ke liver. Inilah nanti akan menyebabkan banyak terbentuk badan keton. Marker inflamasi seperti sitokin
dan C-reaktif protein juga akan mengalami peningkatan pada DKA maupun pada HHS. Kombinasinya kembali dari insulin yang defisiensi maupun dan terjadi hiperglikemia, ini akan menurunkan kadar fruktose 2,6-bisfosfat di hepar, yang kemudian akan mengubah aktivitas hormon enzim fosfofruktokinase dan fruktose 1,6-bisfosfatase. Kelebihan glukagon ini akan menurunkan aktivitas dari pirufat kinase, dan defisiensi insulin ini akan meningkatkan aktivitas fosfoenol pirufat karboksikinase, ya. Dan perubahan ini akan menyebabkan pirufat itu akan nanti diubah untuk menjadi terjadi pembentukan daripada glukosa dan mencegah terjadinya glikolisis. Jadi kadar glukosa itu akan semakin meningkat. Peningkatan level dari glukagon dan katekolamin, di mana pasiennya biasanya dengan insulin yang rendah, itu akan menyebabkan peningkatan glikogenolisis. Defisiensi insulin juga akan menurunkan transporter GLUT4 ya, yang untuk glukosa, sehingga akan menyebabkan uptake atau ambilan atau glukosa tidak bisa masuk ke dalam otot rangka dan juga ke dalam sel dan lemak-lemak, ya, dan akan menurunkan metabolisme glukosa di dalam sel. Jadi glukosanya tidak dimetabolisme, sehingga lama-kelamaan jumlahnya akan semakin lama semakin tinggi. Ketosis ini disebabkan ya oleh peningkatan ya increase asam lemak bebas yang dilepaskan dari sel lemak kita atau adiposit, ya, dan kemudian akan menyebabkan terjadinya sintesa badan keton di hati. Penurunan kadar insulin ya disertai dengan peningkatan dari katekolamin dan juga hormon growth hormone ini akan menyebabkan peningkatan ya lipolisis dan juga pelepasan dari asam lemak bebas. Secara normal asam lemak bebas ini akan diubah ya, dikonversi menjadi VLDL, very low density lipoprotein atau VLDL di hati. Tapi pada DKA adanya hiperglukagonemia, jadi glukagonnya berlebih-lebihan, ini akan mengubah metabolisme pada hepar yang akan mendukung terbentuknya badan keton melalui apa? Aktivasi daripada enzim karnitin palmitoyl transferase 1. Enzim ini adalah enzim yang penting untuk mengatur transfer daripada asam lemak ke dalam mitokondria, ya, di mana akan terjadi proses beta oksidasi dan perubahan daripada badan keton, ya. Jadi oleh karena terjadinya peningkatan daripada glukagon ini, maka akibatnya badan keton itu akan semakin banyak terbentuk. Pada pH yang normal, badan keton itu akan ada di dalam darah kita dalam rupa keto acid ya, asam keto, yang kemudian akan dinetralkan oleh adanya bikarbonat. Nah, oleh karena nanti kebanyakan dari asam keto itu yang terbentuk atau badan keton itu, maka jumlah bikarbonatnya lama-kelamaan akan habis. Ketika dia sudah berkurang, maka akan mulai terbentuk asidosis metabolik. Peningkatan asam laktat ini juga akan menyebabkan terjadinya asidosis ya pada DKA.
Peningkatan daripada asam lemak bebas ini akan meningkatkan VLDL dibentuk lebih banyak ya, berupa ikatan VLDL dengan trigliserida, dan VLDL clearance ini juga akan mengalami penurunan ya, oleh karena aktivitas insulin sensitif lipoprotein lipase di otot dan di lemak itu akan berkurang ya, di sel lemaknya. Itulah nanti akan menyebabkan semakin banyak terbentuk badan keton. DKA sering dipicu oleh karena terjadinya peningkatan kebutuhan insulin ya. Nanti kita lihat apa saja yang bisa meningkatkan kebutuhan insulin. Gagalnya kita untuk memenuhi kebutuhan insulin ini itu akan membuat masalah DKA muncul. Penghentian yang total ataupun pemberian yang tidak cukup dari insulin oleh pasien ataupun oleh para medis, khususnya pada pasien-pasien DM tipe 1 yang sedang diopname, ini bisa mempresipitasi terjadinya DKA. Pasien dengan infus insulin ya, yang diberikan insulin dengan kerja pendek, ini bisa menyebabkan DKA oleh karena terjadinya penghentian yang sebentar saja ya, brief interruption. Misalnya alat suntik insulinnya rusak, ini bisa menyebabkan defisiensi insulin dengan cepat, dan itu akan memicu terjadinya DKA. Untuk laboratoriumnya dan diagnosis daripada DKA, jadi yang penting kita ketahui bahwa kita harus mendiagnosa DKA dengan cepat dan tepat ya, sehingga kita bisa memulai memberikan terapi dengan cepat. Ingat bahwa DKA itu harus merupakan suatu kondisi hiperglikemia, yaitu mulai dari kadar glukosa darah lebih daripada 250, kemudian ada ketosisnya, kemudian dijumpai asidosis metaboliknya, yaitu dengan melihat kadar bikarbonatnya kurang dari 15 dengan anion gap yang meningkat ya, dan bersamaan dengan terjadinya suatu gangguan metabolik. Kadang-kadang kadar glukosa serum juga sedikit saja meningkat, bahkan bisa normal, maka kita sebut dia dengan DKA yang euglikemik. Ini bisa ditemukan pada pasien-pasien yang mendapat terapi SGLT2 inhibitor. pH darahnya akan berada pada range 6,8 sampai dengan 7,3 bergantung beratnya daripada asidosis. Sekalipun terjadi defisit pada natrium di dalam darah ya, kalium di dalam darah, maka kadar natrium itu bisa sedikit meningkat disebabkan oleh kalium ya. Sekalipun akan mengalami defisit pada kalium, tapi kadang-kadang bisa juga kaliumnya akan sedikit meningkat. Hal ini disebabkan oleh kondisi asidosisnya dan juga oleh karena terjadinya kekurangan volume intravaskularnya. Itu akan membuat kaliumnya seakan-akan tidak mengalami penurunan atau hanya sedikit saja mengalami penurunan. Total simpanan daripada natrium, klorida, fosfor, magnesium juga dapat berkurang pada DKA, tetapi tidak bisa kita pakai untuk secara akurat merefleksikan kondisi hipovolemia dan hiperglikemianya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya hipovolemia dan hiperglikemia. Peningkatan kadar nitrogen urea pada darah dan juga serum kreatinin ini disebabkan oleh penurunan volume intravaskular ya. Jadi terjadi gangguan bersifat pre-renal. Leukositosis, hipertrigliseridemi dan hiperlipoproteinemi ini juga biasanya umum ditemukan. Hiperamilase
ya. Jadi pasiennya dijumpai pada pemeriksaannya amilase meningkat. Ini bisa saja membantu kita untuk mendiagnosa terjadi pankreatitis, ya, khususnya pada pasien-pasien yang dia dengan kadar gula darah lebih dari 250 tetapi disertai dengan nyeri pada abdomen. Walaupun demikian, kalau terjadi peningkatan amilase pada DKA ini biasanya sumbernya dari kelenjar saliva, ya. Jadi bukan dari pankreasnya. Kenapa itu terjadi? Oleh karena peningkatan daripada kadar gula darah, ya. Maka untuk kita bisa memastikan apakah dia pankreatitis atau tidak, maka kita harus memeriksa serum lipasenya. Jadi kadar natriumnya itu ini akan bisa mengalami penurunan, ya, disebabkan oleh adanya hiperglikemia, ya. Dimana ini harus kita koreksi nanti, ya, bahwa setiap peningkatan 100 mg, ya, ini ya, 100 mg kadar glukosa darah, maka natrium akan meningkat sebesar 1,6. Ya, jadi peningkatan 100 itu akan menaikkan kadar natriumnya sebesar 1,6 mmol. Kalau dijumpai natrium yang normal dalam kondisi DKA, maka itu bisa kita sebutkan sedang mengalami defisit air yang cukup jelas, ya, cukup berat, ya. Dan sebaiknya sih kita menghitung, ya, osmolalitas serumnya. Apakah dengan penurunan volume intravaskularnya juga akan menyebabkan osmolalitas serum yang akan semakin tinggi, ya. Pada DKA, badan keton beta hidroksibutirat itu diproduksi lebih cepat 3 kali lipat, ya, dibandingkan dengan asetoasetat, ya. Walaupun asetoasetat itu sebaiknya kita periksa, umumnya diperiksa untuk menentukan adanya ketosis, ya, dengan menggunakan reagen nitroprusid, ya. Serum keton itu biasanya berada pada level yang signifikan, ya. Ini dikatakan usually positive at serum dilution of lebih dari 1:8, ya. Dan dengan menggunakan nitroprusid ataupun dengan tablet maupun dengan stick itu bisa kita deteksi keton pada urin, ya. Obat-obat tertentu seperti captopril ataupun penisilamin bisa menyebabkan reaksi yang false positif pada urinnya. Pemeriksaan serum atau plasma terhadap beta hidroksibutirat itu lebih dipilih karena lebih akurat dan bisa menentukan lebih tepat, ya, kadar badan keton. Nah, jadi gangguan metabolik daripada DKA ini bisa kita lihat gangguan yang disebabkannya itu adalah bisa kita lihat gangguan metabolik yang terjadi pada DKA, ya, mulai dari asidosis yang ringan saja, kemudian dengan hiperglikemia yang sedang, sampai nanti dia menjadi sangat berat. Jadi beratnya asidosis dan hiperglikemia itu biasanya tidak selalu harus saling berhubungan, ya, karena ada banyak faktor yang akan menentukan derajat daripada hiperglikemianya. Berapa banyak dia makan, kemudian berapa banyak glukosa yang dibuang melalui urin. Ketonemia atau adanya badan keton di darah ini merupakan temuan yang konsisten, ya, jadi akan tetap kita jumpai pada pasien dengan DKA, dan ini akan membedakannya dengan
hiperglikemia sederhana tanpa DKA. Diagnosa banding DKA termasuk ketosis oleh karena kelaparan, kemudian ketoasidosis karena alkohol. Bedanya biasanya kalau karena alkohol bikarbonatnya masih di atas 15, dan juga gangguan-gangguan lain daripada asidosis yang dengan peningkatan anion gap. Nah, kita lihat ringkasan pengobatan DKA. Yang pertama, kita harus mengkonfirmasi diagnosa, yaitu dengan kita jumpai KGD meningkat, kemudian kita jumpai keton di serumnya positif, dan juga dengan asidosis metabolik. Bawa ke rumah sakit, kemudian dengan setting perawatan intensif untuk bisa memonitor lebih sering, atau dengan pH yang kurang dari 7, atau pasiennya dengan tidak sadar. Apa yang diperiksa? Periksa elektrolit, kalium, natrium, magnesium, klorida, bikarbonat, fosfat, kemudian status asam basahnya, pH, HCO3, PCO2, kemudian kita lihat fungsi beta hidroksibutirat, kadar beta hidroksibutirat, maupun dengan fungsi ginjal, yaitu dengan mengukur kreatinin dan juga menghitung urin output. Kemudian yang dilakukan pertama adalah melakukan penggantian cairan yang hilang, yaitu dengan memberikan 2-3 liter ya, normal salin 0,9% dalam 1-3 jam. Jadi kecepatan itu adalah 10-20 cc per kilogram berat badan per jam. Lalu setelah itu kita akan berikan salin yang 0,45% dengan kecepatan 250-500 cc per jam. Kemudian kita ubah menjadi dextrose 5% dan salin 0,45% dengan kecepatan 150-250 cc per jam. Ketika kadar glukosa darah sudah bisa mencapai 250. Berikan short acting ya, insulin reguler yang kerja pendek secara intravena, yaitu sebesar 0,1 unit per kilogram berat badan. Lalu itu beri yang pertama, lalu kemudian dilanjutkan dengan pemberian secara continuous melalui intravena, yaitu 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Dan ini akan kita tingkatkan 2-3 kali lipat bila tidak ada respon dalam 2-4 jam. Ya, jadi respon penurunan kadar gula darah. Ingat, harus kita lihat bahwa bila kadar kaliumnya kurang dari 3,3, maka kita tidak boleh memberikan insulin sampai kaliumnya sudah dikoreksi. Periksa keadaan pasien ya, apa yang mempresipitasi terjadinya DKA, apakah karena dia tidak taat berobat, tidak taat pakai obat, atau karena infeksi, karena trauma, kehamilan, infark, ataupun penggunaan kokain. Lalu kemudian mulailah memeriksa pemeriksaan lanjutan seperti dengan kultur, fototoraks, ataupun dengan EKG. Kultur untuk melihat ada infeksi, fototora juga untuk melihat ada infeksi, EKG untuk melihat apakah terjadi iskemi pada jantung. Itu bisa menjadi presipitasi terjadi DKA. Lalu kemudian ukur kadar glukosa setiap 1-2 jam. Ukur elektrolit khususnya kalium, bikarbonat, dan fosfat. Lalu nilai anion gap setiap 4 jam dalam 24 jam pertama. Kemudian monitor tekanan darah, puls, respirasinya, kondisi kesadarannya, intake cairannya, dan output cairannya setiap 1-4 jam. Ganti atau tambahkan kalium bila dijumpai hipokalemia, yaitu dengan kecepatan 10 mg per jam bila kadar kaliumnya itu kurang dari 5 ya, kemudian EKG-nya normal, kemudian urinnya juga normal, dan kreatinnya juga normal. Berikan dia sebesar 40-80 mg per jam bila kaliumnya kurang dari 3,5 atau bila disertai dengan pemberian bikarbonat. Ya, jadi pemberian bikarbonat itu akan bisa menyebabkan penurunan kadar konsentrasi kalium di darah. Dan kalau dia kaliumnya itu lebih dari 5,2, jangan berikan suplemen kalium sampai
kaliumnya sudah terkoreksi ya. Jadi ini kecepatannya 10 meg per jam. Kalau dia kaliumnya di bawah 5 sampai 5,2, kemudian dengan EKG yang normal, dengan urin yang normal, dengan kreatin yang normal. Dan untuk bikarbonat atau suplemen fosfat boleh dibaca di bagian teks yang lain. Kemudian lanjutkan semua terapi di atas sampai pasien menjadi stabil dengan target kadar glukosanya adalah 150 sampai 200. Kemudian targetnya juga asidosisnya teratasi. Lalu infus insulin bisa kita turunkan menjadi 0,2 sampai 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Ini tadi ya sudah kita lihat di tabel 3978 ya. Jadi setelah kita memberikan cairan intravena dan juga terapi insulin, maka kita harus mencari apa yang memicu dia mengalami episode DKA dan harus dengan agresif diobati. Bila pasien mengalami muntah atau dengan penurunan kesadaran, maka harus dipasang NGT ya untuk mencegah aspirasi daripada isi lambung. Kemudian apabila sudah berhasil mengatasi DKA, maka dengan monitoring yang hati-hati dan juga penilaian yang diulang secara sering, maka kita harus memastikan pasien sudah menjadi lebih baik dan juga gangguan metaboliknya juga sudah mengalami perbaikan. Kalau boleh haruslah ya adanya lembar kerja yang akan merekam semua perubahan kronologis, apakah vital sign pasien, kemudian berapa banyak cairan yang dia dapatkan, berapa banyak cairan yang keluar, kemudian berapa nilai laboratorium, dan setelah diberikan pemberian insulin tadi. Setelah memberikan bolus normal salin tadi ya, jadi maka kita harus menggantikan juga kekurangan daripada air yang bebas ya dalam 24 jam kemudian ya. Biasanya defisit cairan itu mencapai 3 sampai 5 liter. Kalau dengan kondisi hemodinamik yang stabil dengan urin output yang cukup, maka cairan intravena harus ditukar menjadi 0,45 salin tergantung pada berapa hitungan defisit volume pasien tersebut. Perubahan terhadap menjadi cairan salin 0,45 tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya hiperkloremia ya, yang sering terjadi pada DKA. Secara alternatifnya kita bisa menggunakan RL, maka ini akan diharapkan bisa mengurangi kejadian hiperkloremia yang biasanya terjadi dengan pemberian salin yang normal. Nah, untuk pemberian insulin kita berikan secara bolus yang pertama yaitu 0,1 unit per kilogram berat badan berupa short acting insulin. Dan lalu kemudian kita memberikan insulin yang bersifat kontinus, dan kalau bisa kita mengukur berapa level daripada insulin yang beredar dalam pembuluh darah. Pemberian intravena itu biasanya lebih diinginkan, lebih dipilih, yaitu 0,1 unit per kilogram berat badan, oleh karena distribusinya itu pasti lebih cepat dan kita bisa dengan cepat menyesuaikan kecepatan infus selama pasien mendapatkan terapi. DKA juga bisa diobati dengan pemberian analog insulin short acting secara subkutan ya. Kalau tadi secara intravena, makanya secara subkutan. Dan kita ingat bahwa kerjanya pasti kalau secara subkutan akan lebih bertahap, tidak secepat atau tidak sesegera dari pemberian dengan intravena. Insulin yang intravena harus dilanjutkan sampai asidosisnya teratasi dan pasiennya secara metabolik menjadi stabil.
dengan asidosis dan insulin resistensi yang ada pada kondisi DKA sudah menjadi lebih baik ya, jadi asidosis teratasi dan resistensi insulinnya juga sudah teratasi, maka kita harus menurunkan kecepatan infus insulinnya menjadi 0,02 sampai 0,1 unit per kilogram berat badan per jam. Insulin kerja panjang yang dikombinasi dengan subkutan short acting insulin itu harus diberikan sesegera mungkin pada saat pasien sudah bisa mulai makan. Oleh karena hal ini akan membantu tingkat kesembuhan pasien sehingga bisa lebih cepat pulang dari rumah sakit. Adalah penting untuk meneruskan infus insulin sampai kadar insulinnya menjadi cukup, yaitu dan dapat mulai diberikan long acting insulin melalui subkutan. Ingat bahwa periode yang singkat saja pun dari kondisi pemberian insulin yang tidak cukup pada masa transisi itu dapat menyebabkan relapse-nya kondisi diabetik ketoasidosis. Hiperglikemia biasanya akan menjadi lebih baik. Hiperglikemia akan mengalami perbaikan ya dengan kecepatan yang diharapkan itu ada 50 sampai 100 mg per desiliter setiap jamnya. Ya, jadi kalau bisa jangan lebih dari 100, perbaikannya jangan lebih dari 100 mg per desiliter untuk setiap jamnya. Ini bisa terjadi oleh karena glukosanya mulai bisa disingkirkan melalui efek insulin, kemudian terjadinya penurunan pelepasan glukosa dari liver dan juga terjadinya rehidrasi ya. Dan kita tahu bahwa rehidrasi ini akan menurunkan kadar katekolamin, meningkatkan pembuangan glukosa dari urin dan juga untuk kembali menambahkan volume intravaskular. Penurunan kadar glukosa darah dalam 1-2 jam bisa lebih cepat dan sangat sering itu dibantu dengan adanya penambahan volume intravaskular. Nah, insulin yang kerja panjang itu juga harus diberikan segera setelah pasien sudah bisa makan ya. Oleh karena ini akan mempercepat kesembuhan pasien. Jadi adalah penting untuk meneruskan infus insulin sampai dengan kadar insulinnya tercapai, yaitu dengan memberikan long acting insulin melalui jalur yang subkutan. Ingat tadi bahwa pemberian insulin yang tidak cukup, walaupun hanya sebentar saja, itu bisa menyebabkan relapse-nya atau kambuhnya dari DKA. Nah, waktu kadar gula darahnya sudah mencapai 200 sampai 250, maka glukosa harus kita tambahkan ke dalam infus salin 0,45 untuk mempertahankan kadar plasma glukosa itu adalah di antara 150 sampai 200. Dan infus insulin harus dilanjutkan dengan kecepatan yang lebih rendah. Tujuannya adalah untuk mencegah ketogenesis. Koreksi yang lebih cepat dari glukosa darah ini bisa terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat dia akan menyebabkan edema pada cerebral. Ketoasidosis akan mulai teratasi oleh karena insulin akan langsung mengurangi lipolisis, kemudian akan meningkatkan penggunaan badan keton di perifer,
kemudian juga akan mensupresi pembentukan keton di hepar, dan juga akan meningkatkan regenerasi atau pembentukan bikarbonat. Meskipun demikian, asidosis dan ketosis biasanya akan mengalami perubahan lebih lambat dibandingkan dengan hiperglikemianya. Dengan perbaikan ketosidosis, maka beta hidroksibutirat ini akan diubah menjadi asetoasetat. Badan keton itu bisa dijumpai meningkat bila diukur dengan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan reaksi nitroprusid, ya, yang mana hanya mendeteksi asetoasetat dan aseton. Perbaikan dari asidosis dan anion gapnya ini sebagai akibat dari terbentuknya, ya, bikarbonatnya dan kemudian menurunnya pembentukan badan keton. Ini bisa kita nilai dari berapa kadar bikarbonat di serumnya dan berapa pH pada arteri. Tergantung pada peningkatan kadar klorida, maka anion gapnya, tetapi bukan bikarbonatnya, itu akan menjadi normal. Asidosis yang hiperkloremia, yaitu pada asidosis di mana bikarbonatnya itu 15 sampai 18, itu biasanya akan terjadi apabila kita sudah berhasil memberikan pengobatan di mana ginjalnya akan meregenerasi atau membentuk bikarbonat dan akan membuang klorida, ya. Jadi tidak langsung hilang asidosisnya, tapi dia akan masuk ke dalam asidosis dengan kondisi hiperkloremia. Sekalipun terjadi defisit bikarbonat replacement biasanya tidak selalu dibutuhkan, ya. Faktanya ada banyak teori yang memberikan argumentasi bahwa pemberian bikarbonat dan asidosis yang dengan cepat kita kembalikan menjadi normal itu akan mengganggu fungsi jantung, kemudian akan mengurangi oksigenasi pada jaringan dan akan menyebabkan terjadinya hipokalemia. Jadi kita tidak perlu buru-buru memberikan bikarbonat. Tapi kalau kita jumpai asidosis yang berat, yaitu kalau pH-nya kurang dari 7, maka American Diabetes Association itu akan memberikan saran pemberian bikarbonatnya itu adalah sebanyak 50 mg, ya, dalam 200 cc air steril dengan ditambahkan KCl-nya 10 mg per liter setiap jam selama 2 jam sampai pH-nya lebih dari 7, ya. Hipopospatemia itu bisa juga terjadi oleh karena peningkatan penggunaan daripada glukosa, tetapi pemeriksaan uji klinis yang random itu tidak menunjukkan bahwa penggantian fosfat itu akan memberikan keuntungan atau memberikan perbaikan pada DKA. Kecuali fosfatnya di bawah 0,32, maka bisa dipertimbangkan dan kita harus memonitor kadar kalsiumnya. Hipomagnesemia bisa saja terjadi juga selama DKA dan juga mungkin memerlukan tambahan. Maka dengan pengobatan yang benar, maka angka kematian oleh karena DKA itu cukup rendah, ya, kurang dari 1%, dan ini lebih disebabkan oleh kondisi dasar penyakit yang memicunya, ya, seperti apakah ada infeksi atau apakah ada miokard infark. Itulah yang bisa menyebabkan kematiannya. Trombosis pada vena, perdarahan saluran cerna bagian atas, dan kemudian distres pernapasan yang akut, kadang-kadang itu bisa menimbulkan komplikasi pada DKA. Komplikasi yang mayor daripada dan non metabolik, ya, dari terapi DKA itu sering kita jumpai adalah kondisi edema pada otak, ya, dan ini sering kita jumpai pada anak-anak
pada saat DKA-nya sudah mulai mengalami perbaikan. Etiologi dari dan terapi yang optimal dari edema cerebral saat ini belum dengan baik ditetapkan ya, tetapi jangan terlalu berlebihan memberikan air cairan dan jangan terlalu cepat menormalkan kadar glukosa darah. Ini yang harus diingat dan harus dihindari. Setelah mendapat terapi, pasien dan dokter harus mereview ya apa yang sudah dialami oleh pasien sehingga dapat mencegah terjadinya DKA di masa yang akan datang. Maka edukasi pada pasien terhadap gejala-gejala daripada DKA ini dan kemudian faktor-faktor yang dapat memicu dan kemudian bagaimana memanage diabetes selama mengalami penyakit lain itu harus benar-benar diberikan edukasinya. Selama mengalami sakit atau ketika seseorang itu tidak bisa makan, pasien harus yang pertama sering mengukur kadar gula darahnya. Yang kedua harus mengukur keton di urin kalau kadar gula darahnya lebih dari 250. Dan yang ketiga harus banyak minum untuk mempertahankan hidrasi. Yang keempat harus melanjutkan atau mungkin meningkatkan dosis insulin. Dan kelima harus cepat mencari dokter apabila terjadi dehidrasi, apabila terjadi muntah atau dengan hiperglikemia yang tidak terkontrol. Dengan strategi ini maka DKA secara dini dapat kita cegah dan kita deteksi dan kita akan berikan pengobatan yang benar. Cukup bahkan dengan hanya rawat jalan. Oke, kita lanjutkan. Tadi DKA, diabetic ketoacidosis, sekarang hyperglycemic hyperosmolar state. Nah, pada gambaran klinisnya ya tidak terlalu berbeda ya. Tapi secara umum bahwa pasien-pasien dengan HS itu biasanya adalah orang tua ya, dengan penyakit DM tipe 2. Kemudian dengan ada riwayat beberapa minggu mengalami poliuria, badannya tambah kurus, kemudian tak bisa makan, yang kemudian bisa mengalami gangguan kesadaran, letargi sampai dengan koma. Pemeriksaan fisik itu menunjukkan tanda-tanda yang jelas dengan dehidrasi. Kemudian pasien mengalami hiperosmolalitas dan menunjukkan adanya hipotensi, takikardia dan perubahan kesadaran. Yang sering tidak ditemui adalah gejala mual, muntah dan nyeri abdomen dan juga penapasan kusmaul. Di mana ini adalah karakteristik yang lebih khas pada pasien dengan DKA. HS itu sering dipicu oleh adanya penyakit yang bersamaan ya, seperti infark miokard atau stroke, sepsis, pneumonia dan kemudian infeksi lainnya. Itu sering merupakan pemicu yang harus kita cari. Dan sebagai tambahan bahwa penyakit-penyakit yang menyebabkan pasien itu akan terbaring sebelumnya, misalnya oleh karena stroke atau demensia atau kondisi sosial yang akan menyebabkan minumnya dari pasien itu akan berkurang, ini biasanya akan bisa memicu terjadinya HHS. Secara laboratorium tadi sudah kita lihat di tabel 3976 yang sebelumnya. Yang penting diketahui adalah hiperglikemianya itu lebih tinggi, yaitu kalau dia di atas 600 sampai dengan 1200. Kemudian osmolalitas darah juga menjadi lebih tinggi, lebih dari 350 dan sering disertai dengan prerenal azotemia. Kadar natrium yang diukur biasanya bisa normal atau sedikit rendah saja, sekalipun dengan hiperglikemia yang sangat tinggi. Maka kita harus menghitung koreksi daripada kadar sodium atau natrium yang sebenarnya, yaitu dengan menambahkan poinnya 1,6 mg untuk natriumnya setiap peningkatan 100 mg per desiliter kadar glukosa darahnya. Sebagai kontrasnya, pada DKA, asidosis dan ketonemia tidak dijumpai pada HHS. Dan
metabolic acidosis yang dengan anion gap yang kecil mungkin bisa dijumpai, dan ini disebabkan oleh peningkatan asam laktatnya. Jadi bukan karena kekurangan bikarbonat. Ketonuria yang moderate atau sedang bisa saja dijumpai, dan ini disebabkan oleh karena kelaparan, karena pasien tadi tidak bisa makan. Nah, pengobatannya apa? Prinsipnya sama, kita harus mengganti cairan, dan hiperglikemia harus kita atasi. Dan ini kita lihat nanti pada tabel 3978. Pada kedua kelainan tersebut, maka kita harus memonitor dengan hati-hati kondisi cairan daripada pasien, kemudian nilai laboratoriumnya, dan juga pemberian insulin via infus itu menjadi sangat penting. Masalah yang mendasari ataupun yang memicu harus dengan agresif dicari dan diobati. Pada HS, kehilangan cairan dan dehidrasi adalah lebih jelas dibandingkan pada DKA. Oleh karena biasanya pasiennya sakitnya lebih lama, selama beberapa minggu tadi dikatakan. Tapi kalau DKA dia biasanya berkembang gejala hanya dalam 24 jam. Pasien-pasien HS biasanya lebih tua dan memang lebih sering sudah mengalami perubahan status mental, dan akan lebih mungkin mengalami penyakit yang memicunya yang bersifat mengancam nyawa. Dan bahkan dengan pengobatan yang baik, HS itu memiliki angka kematian lebih tinggi dibandingkan dengan DKA. Itu dikatakan bisa mencapai 15%. Dibandingkan dengan DKA tadi hanya 1%, dan itu pun disebabkan oleh penyakit-penyakit yang memicunya, jadi bukan DKA-nya. Kalau kadar glukosa darahnya tidak turun, maka kita harus meningkatkan kecepatan infus insulin 2 kali lipat. Seperti pada DKA, glukosa harus ditambahkan ke dalam cairan intravena ketika kadar glukosanya sudah mencapai 200 sampai 250, dan kecepatan insulin infusnya harus dikurangi 0,02 sampai 0,1 unit per kilogram per jam. Infus insulin harus dilanjutkan sampai pasien bisa makan lagi dan dapat diubah terapinya menjadi subkutan insulinnya, dan pasien harus pulang dari rumah sakit dengan memakai terapi insulin. Ya, walaupun beberapa pasien nanti bisa akan diubah kembali obatnya menjadi obat yang oral. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu suatu komplikasi daripada diabetes mellitus, yaitu kondisi yang disebut dengan hipoglikemia. Apa itu hipoglikemia? Hipoglikemia paling sering itu dijumpai atau disebabkan oleh obat-obatan yang dipakai untuk mengobati diabetes mellitus ataupun dengan obat-obat lain, termasuk adanya alkohol. Ada beberapa kelainan termasuk gagal organ yang kritis, sepsis, kemudian pasiennya tidak mau makan, kemudian pasien dengan defisiensi hormon, tumor non sel beta, insulinoma, kemudian pernah mengalami operasi gaster sebelumnya. Ini bisa menyebabkan kondisi hipoglikemia. Nanti ada dalam tabel 3991. Hipoglikemia dapat kita jumpai adanya triad gejala, yaitu kita sebut dengan Whipple's triad. Yang pertama, gejalanya cocok dengan hipoglikemia. Yang kedua, diukur kadar glukosa darahnya menurun. Dan ketiga, gejala-gejalanya akan hilang setelah kadar glukosa darahnya kembali dinaikkan. Batas bawah dari kadar glukosa darah puasa itu biasanya 70 ya. Tetapi batas bawah yang lebih rendah bisa saja dijumpai apabila sudah lama tidak makan atau selama masa kehamilan ataupun dengan puasa yang panjang atau lebih dari 24 jam. Hipoglikemia dapat menyebabkan morbiditas yang serius dan bila berat bisa fatal. Ini harus bisa kita lihat, kita pertimbangkan pada pasien-pasien dengan yang datang berobat dengan gejala kebingungan, kemudian perubahan kesadaran ataupun dengan kondisi kejang. Ya, jadi bisa disebabkan oleh hipoglikemia. Nah, kita lihat bahwa untuk pengaturan kadar glukosa darah di dalam tubuh kita itu diatur sedemikian rupa.
Jadi ada yang meningkatkan kadar gula darah dan ada yang akan menurunkan kadar gula darah. Glukosa merupakan bahan bakar metabolik yang utama terhadap sistem saraf pusat dalam kondisi yang fisiologis. Otak kita tidak bisa mensintesa glukosa ataupun menyimpan glukosa untuk lebih dari beberapa menit. Maka suplai glikogen di otak kita akan habis, sehingga otak itu akan harus membutuhkan kadar glukosa yang terus-menerus ada melalui pembuluh darah kita. Dengan penurunan kadar glukosa plasma di bawah batas-batas fisiologis, maka transport glukosa yang harus melewati blood, darah dan otak itu akan menjadi tidak cukup untuk bisa mensuplai kebutuhan energi metabolisme di otak kita, dan fungsinya nantinya akan mengalami gangguan. Oleh sebab itu ya, meskipun demikian ada banyak counter regulatory atau yang akan menjaga, mekanisme yang menjaga supaya tidak terjadi hipoglikemia. Ini akan bisa dikoreksi pada manusia. Jadi konsentrasi glukosa plasma itu secara normal akan dipertahankan dalam batasan yang cukup sempit ya, yaitu 70 sampai 110 dalam keadaan puasa, dan pasti akan sedikit lebih tinggi untuk sementara waktu setelah makan ya, oleh karena banyaknya variasi dari berapa jumlah glukosa yang terkandung di dalam makanan kita, kemudian berapa banyak glukosa yang akan dipakai oleh tubuh kita. Contohnya pada otot-otot yang dipakai untuk berolahraga, tentu saja dia akan memakai glukosa lebih banyak. Di antara proses makan dan dalam keadaan puasa, maka kadar glukosa plasma itu akan dipertahankan oleh adanya produksi endogen glukosa. Jadi tubuh kita, dari dalam tubuh kita sendiri akan memproduksi glukosa, dan juga dengan glikogenolisis di hati dan juga gluconeogenesis di hati maupun di ginjal. Jadi ada 3 proses yang akan mempertahankan kadar gula darah kita sekalipun kita tidak memasukkan gula dari luar, yaitu produksi glukosa endogen berupa glikogenolisis hepatik dan gluconeogenesis hepatik dan di ginjal. Walaupun penyimpanan glikogen di hati itu biasanya cukup untuk mempertahankan kadar glukosa darah selama hampir bisa mencapai 8 jam, tapi masa ini bisa jadi lebih singkat bila kebutuhan glukosanya itu meningkat pada orang-orang yang berolahraga, atau bila penyimpanan glikogennya itu ternyata habis oleh karena penyakit tertentu atau oleh karena kondisi kelaparan. Gluconeogenesis itu secara normal diperlukan terjadi bila kadar insulinnya itu ada dalam kadar yang rendah, dan bila ada anti insulin yang beredar di dalam darah kita, itu yang disebut dengan counter regulatory hormone ya, bersama dengan adanya bahan bakunya atau prekursornya yang berasal dari otot maupun dari jaringan lemak yang akan dibawa ke hati dan ke ginjal ya. Jadi supaya bisa terjadi gluconeogenesis, maka insulinnya harus dalam kondisi yang rendah dan ada hormon counter regulatory atau anti insulin. Otot itu akan menyediakan laktat, pirufat, alanin, glutamin dan amino asid lainnya untuk dipakai nanti menjadi gluconeogenesis di hati. Kemudian di dalam jaringan lemak ada trigliserida yang nanti akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol yang merupakan prekursor atau bahan baku untuk gluconeogenesis. Asam lemak itu bisa menjadi bahan bakar alternatif pada jaringan, kecuali pada otak, karena otak itu harus pakai glukosa untuk dia bisa bekerja dengan baik. Keseimbangan glukosa sistemik, kemudian
mempertahankan kadar glukosa yang normal dalam plasma ini bisa tercapai dengan kerjasama dari beberapa sistem hormon, kemudian sistem saraf, dan kemudian apakah terdapat zat-zat tertentu yang kemudian akan mengatur produksi daripada glukosa di dalam tubuh kita, dan juga tergantung daripada pemakaian glukosa pada jaringan kecuali ya di luar daripada otak kita. Nah, nanti kita lihat pada tabel dan gambar ya. Pada saat kadar glukosa itu menurun dalam batas-batas fisiologis, maka sel beta pankreas itu akan mengurangi sekresi daripada insulin. Akibatnya akan terjadi peningkatan glikogenolisis di hati dan juga gluconeogenesis di hati dan di ginjal. Kadar insulin yang rendah juga akan mengurangi pemakaian insulin pada jaringan perifer. Kemudian dia akan memicu lipolisis, memicu proteolisis, dan kemudian akan melepaskan zat-zat prekursor untuk gluconeogenesis. Maka penurunan daripada sekresi insulin itu adalah pertahanan pertama untuk mengatasi kondisi hipoglikemia. Kadar glukosa plasma yang akan menurun di bawah batas-batas fisiologi itu akan menyebabkan pelepasan hormon-hormon counter regulatory, yaitu yang pertama ada hormon glukagon yang akan dilepaskan oleh sel alfa pada pankreas. Kemudian ada hormon epinefrin yang akan dilepaskan oleh kelenjar adrenomedular pada ginjal. Ini akan memiliki fungsi yang utama ya. Glukagon tadi akan menstimulasi glikogenolisis pada hepar dan juga gluconeogenesis. Adrenomedullary epinefrin tadi juga akan menstimulasi glikogenolisis pada hati dan juga gluconeogenesis termasuk di hati dan di ginjal. Tetapi nanti akan menghambat uptake atau penggunaan daripada glukosa, dan kemudian akan menstimulasi lipolisis dengan memproduksi gliserol dan asam lemak. Epinefrin akan menjadi sangat penting bila seseorang itu mengalami kekurangan glukagon. Kalau hipoglikemianya itu lebih dari 4 jam, maka kortisol dan growth hormone itu akan bisa mendukung pembentukan glukosa dan juga akan membatasi penggunaan glukosa dalam batas yang cukup terbatas, yaitu hanya bisa 20% dibandingkan dengan kemampuan epinefrin. Maka kortisol dan growth hormone itu tidak memiliki fungsi pertahanan ketika terjadi hipoglikemia ya. Jadi fungsi pertahanan tadi hanya pada penurunan sekresi insulin dan juga peningkatan sekresi glukagon dan epinefrin. Kalau kadar glukosa plasma lebih jauh lagi menurun, maka ini akan menimbulkan pertahanan berupa perubahan perilaku ya. Termasuk orang itu akan mencari makanan untuk dia makan. Jadi threshold glikemik yang normal terhadap respon ini untuk terjadinya perubahan perilaku itu akan terjadi pada saat terjadinya penurunan kadar glukosa pada plasma ya. Nanti ada pada tabel 3992. Walaupun demikian, threshold ini sifatnya dinamis, jadi tidak tetap. Mereka biasanya akan menjadi lebih tinggi dibandingkan normal pada orang-orang dengan diabetes yang tidak terkontrol dengan baik. Jadi cepat lapar padahal kadar glukosanya masih cukup tinggi ya, yang dapat mengalami gejala hipoglikemia sekalipun kadar glukosa mereka masih dalam batas yang normal. Di lain kondisi, thresholdnya atau kadar ambangnya itu akan menurun di bawah normal pada orang-orang yang mengalami hipoglikemia berulang-ulang
Ya, jadi contoh pada pasien-pasien yang mendapat terapi diabetes yang sangat intensif, atau pada pasien dengan insulinoma yang memiliki gejala hipoglikemia pada waktu kadar glukosanya itu sangat-sangat rendah dibandingkan dengan kadar glukosa yang akan menimbulkan gejala hipoglikemia pada orang yang normal, ya. Nah, ini kita lihat penyebab hipoglikemia pada orang dewasa. Yang pertama kita lihat pada orang sakit atau orang yang mendapat obat-obatan. Bisa karena insulin atau insulin sekretagog, bisa karena alkohol, bisa juga yang lain, bisa karena penyakit kritis, bisa karena gangguan di hepar. Ingat tadi hepar adalah tempat gluconeogenesis, renal juga tempat gluconeogenesis, ataupun pada keadaan gagal jantung, ya, cardiac failure. Itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan gangguan pada peningkatan kadar epinefrinnya. Bisa pada sepsis, bisa pada orang yang tidak mau makan, bisa karena defisiensi hormon kortisol ataupun growth hormone, glukagon dan epinefrin, ya, pada diabetes yang kekurangan insulin. Bisa juga karena tumor pada non-islet, ya, pada tumor mesenkim. Pada orang-orang dengan yang kelihatan selama sehat, bisa juga karena hiperinsulinism dari badannya sendiri. Itu bisa karena insulinoma, apakah functional beta cell disorder, namanya nesidioblastosis, atau non-insulinoma pancreatogenous hypoglycemia, atau karena pasien yang sudah mengalami operasi pada gaster, yaitu post gastric bypass hypoglycemia, kemudian pada insulin autoimmune hypoglycemia, di mana terjadi adanya antibodi terhadap insulin dan antibodi terhadap reseptor insulin pada orang-orang dengan penggunaan insulin sekretagog, ya, dan lain-lain, atau gangguan pada gluconeogenesis dan oksidasi pada asam lemak, atau pada orang-orang dengan olahraga yang berlebihan, atau karena kecelakaan, atau karena hal yang tidak jelas, ataupun hipoglikemia yang tidak bisa dijelaskan, ya. Nah, ini kita lihat tadi mekanisme bagaimana tubuh kita akan selalu mempertahankan gula darah itu dalam range yang normal, ya. Kita lihat pada saat terjadi penurunan glukosa arteri, ya, ini, maka kalau glukosa menurun, ada dua yang akan bekerja pertama, pankreas dan pada sistem saraf pusat. Dari pankreas dia akan mengurangi insulin dan meningkatkan glukagon. Efeknya apa? Dia pada liver itu akan menyebabkan peningkatan produksi glukosa. Pada ginjal juga dia akan menyebabkan peningkatan produksi glukosa. Dari otak tadi, maka dia akan mengirim sinyal ke pituitary, akan melepaskan ACTH, kemudian bekerja pada adrenal cortex, dan kemudian akan meningkatkan hormon kortisol. Pituitary sendiri juga akan menghasilkan growth hormone. Kemudian otak juga akan mengaktifasi sistem simpatik dan parasimpatik, yaitu simpatoadrenal, yang bekerja pada medula adrenal ginjal akan meningkatkan epinefrin, dan juga pada simpatetik postganglionic neurons akan meningkatkan norepinefrin dan asetilkolin. Efeknya apa? Pada liver dia akan menyebabkan gluconeogenesis, glycogenolysis, dan juga pada kidney juga demikian. Dan kemudian pada otot, maka otot ini akan melepaskan prekursor gluconeogenik, yaitu dia akan melepaskan laktat, asam amino, dan gliserol. Kemudian ini akan dibawa ke hati untuk kemudian meningkatkan produksi glukosa. Dengan adanya aktivasi pada sistem saraf simpatik, orangnya mengalami peningkatan norepinefrin dan peningkatan asetilkolin. Ini akan menimbulkan gejala, dia akan rasa lapar. Oleh karena rasa lapar ini dia akan mencari makanan untuk dia makan. Ya, jadi demikian pengaturan bagaimana supaya mempertahankan kadar gula darah dalam batas normal. Secara klinis manifestasinya itu ada disebut neuroglycopenic manifestation, ya. Jadi merupakan akibat dari penurunan kadar glukosa di sistem saraf pusatnya, ya. Gambaran ini yaitu terjadi perubahan perilaku, bingung, orang yang mengalami capek, bisa kejang, bisa kehilangan kesadaran, bisa aritmia jantung, dan jika hipoglikemia sangat berat itu bisa menimbulkan kematian. Untuk manifestasi yang autoimun, maka itu disebabkan oleh karena perubahan persepsi fisiologis dari sistem saraf pusat
melalui sistem saraf simpatoadrenal yang dipicu oleh hipoglikemi. Termasuk ada dua, yaitu ada adrenergic symptom tadi, oleh karena adrenergic, dan juga ada cholinergic symptom. Yang adrenergic symptom itu dimediasi oleh norepinefrin yang dilepaskan dari postganglionic sympathetic neuron, juga oleh karena epinefrin yang dilepaskan dari kelenjar medula adrenal. Maka gejala yang timbul adalah pasien akan berdebar-debar, gemetar, kemudian bisa timbul rasa cemas. Dan untuk gejala yang cholinergic itu biasanya dipicu oleh asetilkolin yang dilepaskan dari simpatetik postganglionic neurons. Maka gejalanya adalah keringat dingin ya, ini dia akan keringat, dia rasa lapar, dan juga bisa terasa parestesia atau seperti kebas. Jadi gejalanya tidak spesifik ya. Yang penting gejala ini akan bisa muncul tadi dinyatakan dia sebagai gejala Whipple's triad ya. Gejala-gejala yang umum dari hipoglikemia termasuk keringat dingin atau diaphoresis dan pucat atau peler ya. Heart rate dan kemudian peningkatan tekanan darah sistolik biasanya akan meningkat. Tapi biasanya ini tidak akan terjadi juga kalau dia sudah terlalu sering mengalami kondisi hipoglikemia. Nah, itu sebabnya orang yang kalau dengan sudah terbiasa dengan diet, awal-awalnya dia pasti akan rasa laparnya akan sangat berat, keringat dingin, berdebar-debar. Tapi kalau sering diulang, mengalami itu berulang-ulang, nanti lama-lama dia nggak akan merasa lagi gejala hipoglikemianya. Manifestasi neuroglycopenic itu biasanya sering dapat kita lihat, kemudian jarang, kadang-kadang juga bisa yang gejala neurologis yang vokal. Yang bersifat permanen jarang dijumpai ya. Jadi ini adalah respon fisiologi apabila terjadi penurunan kadar glukosa darah ya. Nah, ini kita lihat responnya adalah untuk penurunan insulin, maka waktu kadar gula darah kita 80 sampai 85, maka insulin akan menurun. Kalau dia sudah mencapai 65 sampai 70, maka glukagon akan meningkat. 65 sampai 70, epinefrin akan meningkat. 65 sampai 70, kortisol dan growth hormone meningkat. 50 sampai 55, maka responnya adalah timbul gejala. Ya, gejalanya mulai dia rasakan. Dan kalau dia kurang dari 50, kesadaran akan menurun. Ya, ini efeknya. Ya. Increase lipolysis, increase free fatty acid, glycerol ya. Intinya semua adalah untuk menaikkan kadar gula darah. Untuk etiologi dan patofisiologinya, hipoglikemia akan mengaktifasi proinflamasi, ya, prokoagulan dan proaterotrombotik respon pada pasien tipe 1, tipe 2 diabetes mellitus dan juga pada pasien dengan non-diabetik. Respon ini akan meningkatkan agregasi trombosit, kemudian akan menurunkan keseimbangan fibrinolisis, maka akan terjadi peningkatan plasminogen aktivator inhibitor 1 dan peningkatan intravascular coagulation. Jadi akan sangat mudah terbentuk pembukaan darah ya. Hipoglikemia juga akan menurunkan efek protektif dari nitric oxide yang akan menimbulkan gejala vasodilator. Itu yang sebabnya pada orang hipoglikemi dia pucat ya, karena akan terjadi vasokonstriksi. Hipoglikemia pada diabetes ini ya cukup penting karena dia akan menjadi faktor yang akan membatasi kita untuk mengatur kadar glukosa darahnya dengan baik ya. Pertama oleh karena dia sifatnya akan bisa menyebabkan angka kesakitan yang berulang ya pada diabetes tipe 1 dan pada diabetes tipe 2 kadang-kadang pun kasusnya bisa menjadi fatal. Yang kedua karena kita akan sulit untuk mempertahankan kondisi euglikemia selama sepanjang hidup sehingga kita tidak bisa mencapai keuntungan dengan kontrol glukosa. Dan kemudian ini merupakan gejala yang akan berulang dari hipoglikemia itu akan menyebabkan kegagalan sistem otonom ya sampai kemudian counter regulasinya itu tidak akan bisa lagi ada dan pasiennya sering tidak sadar lagi sudah mengalami hipoglikemia, dan hipoglikemia yang berat tadi akan bisa akibatnya menyebabkan kematian. Hipoglikemia
ini merupakan fakta dari kehidupan pada pasien-pasien dengan tipe 1 bila diobati dengan insulin, sulfonylurea maupun dengan glinid ya. Mereka akan menderita ya paling minimal 2 episode hipoglikemia setiap minggunya, dan paling sedikit 1 episode yang berat setiap tahunnya. Dan 6-10% pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 itu meninggal oleh karena hipoglikemia. Insidensi hipoglikemia itu lebih rendah pada tipe 2 dibandingkan pada tipe 1. Tetapi prevalensinya akan meningkat kalau dia pada pasien tipe 2 diabetes mellitus yang sudah memerlukan penggunaan insulin. Itu bisa mencapai 70% kejadian hipoglikemia. Faktanya pasien-pasien dengan tipe 2 diabetes mellitus itu melebihi jumlah dari pasien tipe 1 10-20 kali lipat. Dan prevalensi hipoglikemia sekarang pasti akan lebih besar pada pasien dengan tipe 2 diabetes mellitus. Insulin, sulfonylurea, glinid itu bisa menyebabkan hipoglikemi pada pasien dengan tipe 2 diabetes mellitus. Metformin, thiazolidinedione, alpha glucosidase inhibitors, glucagon-like peptide 1 receptor agonist, dan dipeptidylpeptidase 4 atau DPP4 inhibitor itu tidak bisa menyebabkan hipoglikemia. Walaupun demikian, mereka akan meningkatkan resikonya bila dikombinasi dengan obat sulfonylurea, glinid, ataupun dengan insulin. Untuk menjadi catatan, frekuensi hipoglikemia pada tipe 1 dan pada pasien-pasien diabetes tipe 2 yang mengalami defisiensi insulin absolut dan akan memerlukan pengobatan yang lebih kompleks dengan insulin, ini akan meningkatkan kejadian hipoglikemia. Beberapa faktor risiko yang umumnya bisa kita lihat, relative or absolute insulin excess. Itu kalau terjadi kelebihan insulin yang relatif atau absolut, biasanya pada insulin dosisnya berlebihan atau dalam pasien dalam keadaan sakit ataupun tipe insulinnya salah. 2, terjadinya influx glukosa eksogen itu menurun ya. Jadi dalam keadaan puasa semalaman ataupun dalam keadaan puasa atau lupa makan atau tidak mengkonsumsi snacknya ya. Jadi glukosa di dalam tubuhnya sendiri pun udah mulai turun. Itu akan bisa menyebabkan hipoglikemia. Atau insulin independent glucose utilization is increased. Penggunaan glukosa yang tidak bergantung insulinnya meningkat. Contohnya selama masa olahraga, maka glukosa itu akan banyak dimasukkan ke dalam sel otot. Kemudian terjadinya peningkatan sensitivitas terhadap insulin. Misalnya pada pasien-pasien dengan kontrol glikemia yang lebih baik, atau terjadi tengah malam, atau terjadi beberapa waktu setelah olahraga, atau dengan mulai meningkatnya kesehatan, atau mulai terjadi penurunan berat badan ya. Jadi sensitivitas insulinnya lebih baik, tapi akibatnya dia berisiko untuk mengalami hipoglikemia. Atau penurunan produksi glukosa dalam tubuh, misalnya setelah mengkonsumsi alkohol. Dan clearance insulin atau pembuangan insulin dari dalam tubuhnya menurun, misalnya pada gagal ginjal. Ya, walaupun demikian, faktor risiko inkonvensional ini saja tidak hanya menjelaskan sebagian kecil dari episode hipoglikemia, karena mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa termasuk. Hypoglycemia associated autonomic failure. Jadi kegagalan sistem otonom berkaitan dengan hipoglikemia. Insulin yang berlebihan itu bisa menyebabkan hipoglikemia. Hipoglikemia yang disebabkan oleh iatrogenik pada diabetes, apakah tipe 1 tipe 2, ini biasanya oleh karena adanya pemberian terapi insulin yang berlebihan ditambah dengan penurunan fungsi fisiologis dan penurunan pertahanan perilaku terhadap untuk mempertahankan kadar glukosa plasmanya sudah terganggu ya.
gangguan atau penurunan kemampuan counter regulasi glukosa, yaitu dalam hal kegagalan penurunan insulin dan kegagalan peningkatan glukagon dan epinefrin, dan juga tak sadar adanya hipoglikemia, itu akan menyebabkan pasiennya itu akan berisiko untuk mengalami hipoglikemia, dan itu termasuk dalam hypoglycemia associated autonomic failure. Nah, ini tuh end-effect glucose counter regulation dalam kondisi defisiensi insulin endogen yang absolut, maka insulin levelnya tidak bisa menurun pada saat kadar glukosanya menurun, sehingga pertahanan pertamanya terhadap hipoglikemia juga sudah tidak ada lagi, ya, karena memang dari awal sudah memang rendah insulinnya, tidak ada lagi proses yang tadi penurunan atau berkurangnya konsentrasi insulin. Setelah beberapa tahun mengalami penyakit, ya, jadi setelah beberapa tahun mengalami diabetes mellitus tipe 1, kadar glukagon biasanya tidak akan meningkat lagi pada saat kadar glukosa plasmanya menurun, ya. Jadi pertahanan yang kedua terhadap hipoglikemia juga sudah hilang. Tadi pertahanan yang pertama insulinnya, pertahanan yang kedua adalah glukagonnya. Penurunan respon glukagon terhadap hipoglikemia juga terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Sel alfa pada pankreas yang memproduksi glukagon itu dikatakan sebenarnya jumlahnya sama dalam hal jumlah dan ukuran. Apakah pada pasien diabetes mellitus tipe 1 yang dibandingkan dengan orang dengan tanpa diabetes dengan umur yang sama. Jadi kelainannya ini sebenarnya adalah oleh karena defect signaling, ya. Jadi pengiriman sinyal yang terganggu karena sel alfa pankreasnya tetap normal aja, ya. Itu yang mungkin menyebabkan tidak terjadinya lagi counter regulatory responnya. Untuk defective glucose counter regulationnya, ya, jadi peningkatan kadar epinefrin sebagai pertahanan yang ketiga terhadap hipoglikemia akut ini juga biasanya akan mengalami penurunan, ya. Threshold atau ambang batas glikemianya untuk terjadinya respon simpatoadrenal, apakah adrenomedulari epinefrin ataupun simpatetik neural norepinefrinnya itu ternyata sudah bergeser sampai menjadi lebih rendah, ya, dari biasanya. Jadi sudah seringkali dia menjadi terlambat udah mengalami hipoglikemia. Hal ini terjadi oleh karena hipoglikemia yang iatrogenik, ya. Jadi kalau hipoglikemia itu oleh karena tindakan medis kita sebelumnya itu akan bisa menurunkan ambang batas glukosanya, ya. Pada pasien-pasien yang mengalami hipoglikemia itu 25 kali lebih besar terhadap iatrogenik yang berat hipoglikemianya, selama dia akan 25 kali lebih mungkin untuk mengalami hipoglikemia bila mendapat terapi diabetes yang intensif, ya. Jadi dibandingkan dengan orang yang normal dengan respon epinefrin normal. Dan ini berbeda dengan kondisi neuropati yang otonom, ya, yang sifatnya adalah irreversible oleh karena gangguan struktur pada sarafnya, ya. Jadi kalau pada orang yang sedang mendapat terapi DM yang intensif, dia akan bersifat fungsional karena tadi dikatakan sekali kita memicu hipoglikemi maka thresholdnya akan menurun, ya. Dan ini bisa kembali normal lagi kalau nanti berikutnya kita bisa melakukan pencegahan terjadinya hipoglikemia. Jadi ini dalam kondisi yang hipoglikemia unaware, jadi pasiennya nggak sadar lagi, sudah nggak tahu bahwa dia mengalami unaware. Kenapa?
itu karena adanya perubahan respon simpatoadrenal ya. Jadi penurunan respon saraf simpatik terhadap adanya hipoglikemia itu akan menyebabkan orang tidak sadar dia mengalami hipoglikemia, sehingga dia tidak berusaha untuk mencari makanan untuk dia konsumsi. Pasien-pasien demikian ada mengalami peningkatan risiko 6 kali lipat untuk mengalami iatrogenik hipoglikemia yang berat ya, selama menjalani terapi insulin yang intensif terhadap diabetesnya. Jadi dia tidak mencari lagi karbohidrat untuk dia makan ya. Nah ini dia tadi hypoglycemia associated autonomic failure ya. Ya, jadi bisa terjadi pada diabetes mellitus tipe 2 yang masih awal, yaitu hanya kegagalan relatif dari sel beta, kemudian terjadi hiperinsulinemia yang oleh karena terapi yang cukup tinggi sehingga terjadi penurunan kadar glukosa darah, kemudian terjadi episode yang terisolasi dari hipoglikemia ya. Sedangkan pada yang advance ya atau sudah tahap lanjut, maka beta cell failure-nya mulai terjadi, akibatnya tidak ada lagi proses penurunan insulin ya, dan tidak terjadi peningkatan glukagon. Jadi glukagon itu terutama dia akan meningkat kalau si sel beta pankreasnya mengurangi sekresi daripada insulin ya. Kemudian episode-episode hipoglikemia akan terjadi diperberat dengan olahraga, diperberat dengan pada waktu tidur ya. Jadi dia nggak lagi merasakan, sehingga hasil akhirnya adalah hipoglikemia yang berulang, recurrent hipoglikemia. Nah, apa yang harus kita lakukan pada pasien? Maka kita harus bisa mengajarkan pasien ya tentang gejala-gejala yang khas terhadap hipoglikemia ya. Penurunan kesadaran, kemudian kejang ya. Kemudian kita harus segera periksa darah, ukur kadar gula darahnya. Kemudian kita juga melihat gejala Whipple's triadnya tadi ya. Kemudian maka kita harus segera mengukur kadar glukosa darahnya untuk memastikan bahwa gejala yang dialaminya adalah oleh karena penurunan kadar glukosa atau hipoglikemi. Nah, untuk kita mengenali dan kemudian kita mendokumentasinya, apabila penyebab dari episode hipoglikeminya itu tidak begitu jelas, maka kita perlu memeriksa beberapa parameter ya, yaitu pada saat kadar glukosanya rendah dan belum pernah mendapat insulin, maka kita harus periksa kadar plasma insulin, si peptide-nya, proinsulinnya, dan beta hidroksibutiratnya. Dan juga untuk kalau pasiennya sudah mendapat obat diabetes, maka kita harus memeriksa berapa kadar obat antidiabetiknya ya, sebelum dan sesudah konsentrasi glukosanya itu mengalami peningkatan. Kalau ada riwayat sebelumnya hipoglikemia dan tidak ada mekanisme yang cukup jelas, maka strategi diagnostik kita adalah untuk mengevaluasi dan kemudian melakukan assessment terhadap ada atau tidaknya Whipple's triad selama dan setelah episode hipoglikemianya. Dan juga perlu kita ingat bahwa ada yang disebut dengan pseudo hipoglikemia ya. Jadi pasiennya tidak ada gejala tapi kadar glukosa darahnya di bawah 70. Ya, ini yang penting kita lihat obat-obatan tertentu ataupun alkohol yang dikonsumsi oleh pasien.
Kemudian kita perlu pertimbangkan juga apakah adanya gangguan hormonal ya pada pasien-pasien dengan hipoglikemia. Kalau yang pasti kita harus mencari tahu ya apa faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami hipoglikemia. Nah, pengobatan dengan segera kalau dia sadar ya kita berikan glukosa ya, apakah dengan permen atau dengan cairan. Kalau dia tak sadar maka kita berikan terapi parenteral dengan intravena yaitu glukosa 25 gram diikuti dengan infus glukosa ya, dan kita harus melakukan pemeriksaan glukosa secara serial. Kalau terapi intravena tidak bisa maka kita boleh